Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan makalah yang berjudul Memori Komputer, Teknis dan Cara Kerja. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas bagaimana memori bekerja, mulai dari chance, RAM, hingga teknologi memori modern yang digunakan pada AI dan data center. Untuk anggota kelompok, ada Rehan Fatur Rahman Aziz, ada Hafiz Firdaus Ramadan, ada Ajik Santoso Putra, ada Raffi Dias Kurniawan, dan Restu Revandri. Next, next, next. Tujuan utama makalah ini adalah untuk memahami cara data disimpan dan diakses dalam komputer. Selain itu, kami juga membahas perbedaan SRAM dan DRAM, perkembangan DDR hingga DDR5, serta teknologi memori modern yang saat ini banyak digunakan. Pembahasan dimulai dari hierarki memori, kemudian lanjut ke prinsip lokalitas, change memory, SRAM dan DRAM, evolusi DDR, hingga teknologi memori modern seperti HBM dan CXL. Next. Mengapa memori komputer sangat penting? Memori sangat penting karena prosesor membutuhkan tempat untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Kecepatan akses antara register, RAM, dan SSD sangat berbeda. Oleh karena itu, digunakan hierarki memori agar CPU tidak perlu menunggu terlalu lama saat mengambil data. Next. Konsep hierarki memori. Hierarki memori dibuat untuk menyeimbangkan kecepatan, kapasitas, dan biaya. Memori yang cepat biasanya lebih mahal dan kapasitasnya kecil, sedangkan memori yang besar cenderung lebih lambat. Oleh karena itu, sistem komputer menggunakan beberapa lapisan memori. Next. Piramida hierarki memori. Semakin dekat memori ke CPU, maka semakin cepat aksesnya, tetapi kapasitasnya semakin kecil. Nah, begitupun sebaliknya, semakin jauh dari CPU, kapasitasnya semakin besar, tetapi aksesnya lebih lambat. Next. Ringkasan level memori. Pada tabel ini terlihat perbedaan setiap level memori. Register dan change memiliki akses paling cepat, sedangkan SSD dan HDD memiliki kapasitas terbesar dan bersifat non-volatile atau tetap menyimpan data meskipun listrik mati. Di slide ke-8 ada prinsip lokalitas. Setelah memahami hierarki memori, pertanyaan berikutnya adalah mengapa cache bisa bekerja dengan efektif. Jawabannya tetap pada dua prinsip lokalitas, yaitu pertama temporal locality. Data yang baru saja diakses kemungkinan besar akan diakses lagi dalam waktu dekat. Kedua yaitu spatial locality. Data yang berada di alamat memori yang kedekatan kemungkinan besar akan segera dibutuhkan. Dua prinsip inilah yang menjadi fondasi mengapa sistem cache tidak perlu bekerja secara acak. Cache memanfaatkan pola alami program untuk memprediksi data apa yang kemungkinan akan dibutuhkan CPU berikutnya. 9 itu ada temporal locality. Penjelasan tentang temporal locality. Prinsip temporal locality dapat kita pahami melalui contoh yang sangat umum dalam pemrograman, yaitu contohnya tuh di loop ya. Perhatikan potongan kode pada slide. Sebuah loop yang menjumlahkan elemen array instruksi di dalam loop tersebut dieksekusi berulang kali, kadang bisa ratusan atau ribuan kali. Karena instruksi dan variabel seperti i dan total diakses terus-menerus, cache akan menyimpan agar CPU dapat mengaksesnya kembali dengan sangat cepat tanpa harus bolak-balik ke RAM. Selanjutnya, slide ke-10 menjelaskan tentang spatial locality. Prinsip spatial locality menjelaskan fenomena yang berbeda namun sama pentingnya. Ketika CPU mengakses sebuah alamat memori tertentu, sistem tidak hanya mengambil satu web saja, sistem akan mengambil satu blok data sekaligus yang disebut cache line, umumnya berukuran sekitar 64 byte. Mengapa? Karena berdasarkan pola program alamat-alamat memori yang berdekatan biasanya akan segera dibutuhkan, misalnya saat mengakses elemen array secara berurutan. Jadi inilah yang disebut spatial locality. Kita lanjut ke slide 11.
ada cache memory, buffer, dan kecepatan tinggi. Cache memory adalah komponen yang berada di antara CPU dan RAM, berfungsi sebagai buffer kecepatan tinggi. Cara kerjanya, cara kerjanya tuh kayak ketika cache menyimpan salinan data yang sering atau baru saja diakses. Jika jika CPU membutuhkan data dan data tersebut sudah ada di cache, CPU tidak perlu menunggu akses ke RAM yang jauh lebih lambat. Dalam arsitektur modern, cache dibagi menjadi tiga level. L1 yang paling cepat dan paling kecil, L2 sebagai penyangga menengah, dan L3 yang lebih besar namun sedikit lebih lambat, tapi masih jauh lebih cepat dibandingkan RAM. Lanjut ke slide selanjutnya, ada cache hit versus cache miss. Ini perbandingannya, ada dua kondisi yang terjadi saat CPU mencari data. Cache hit itu ketika data ditemukan di cache, sehingga CPU dapat mengaksesnya dalam waktu 1 hingga 20 nanodetik saja. Sedangkan cache miss, ini kebalikannya dari cache hit, yaitu ketika data tidak ditemukan di cache, sehingga sistem hanya mengambilnya dari RAM dengan waktu akses 60 hingga 100 nanodetik. Ukuran efektivitas cache disebut hit rate. Hit rate, ya. Komputer modern umumnya mampu mencapai hit rate di atas 90%, yang berarti lebih dari 9 dari 10 permintaan data berhasil dilayani langsung oleh cache tanpa perlu mengakses RAM. Oke, selanjutnya yaitu metode pemetaan cache. Terdapat tiga pendekatan utama dari metode pemetaan cache. Yang pertama yaitu direct mapping. Setiap blok hanya dapat masuk ke satu baris cache yang spesifik. Yang kedua ada fully associative, yaitu blok dapat ditempatkan di baris cache manapun yang kosong. Yang ketiga ada set asosiatif, yaitu kompromi antara direct mapping dan fully associative, yang dimana cache dibagi menjadi beberapa set dan blok dapat masuk ke salah satu baris dalam set yang ditentukan. Selanjutnya ada pengertian spesifik dari direct mapping. Direct mapping adalah metode paling sederhana, di mana setiap blok memori utama hanya bisa dipetakan ke satu baris cache yang ditentukan oleh rumus. Di sini kita bisa lihat rumusnya, yaitu ada nomor baris cache sama dengan nomor blok mod jumlah baris cache. Keunggulannya adalah implementasi yang cepat dan sederhana, namun kelemahannya cukup signifikan. Jika dua blok yang sering digunakan secara bersamaan dipetakan ke baris yang sama, akan terjadi konflik berulang yang disebut cache tracing, yang dapat menurunkan performa secara drastis. Selanjutnya ada fully associative mapping. Berbeda dengan direct mapping, fully associative mapping memberikan kebebasan penuh setiap blok memori dapat ditempatkan di baris cache manapun yang kosong. Keunggulan utamanya adalah risiko konflik cache yang jauh lebih rendah. Namun konsekuensinya, hardware pencarian lebih kompleks karena teks seluruh baris cache perlu dibandingkan secara paralel, sehingga biaya implementasinya lebih tinggi. Metode ini umumnya digunakan pada cache berukuran kecil, seperti TLB pada unit pengelolaan memori. Selanjutnya ada set associative mapping. Set associative mapping adalah solusi kompromi yang paling banyak digunakan oleh prosesor modern. Dalam metode ini, cache dibagi menjadi beberapa set. Setiap blok memori dipetakan ke set tertentu, tetapi di dalam set tersebut, blok dapat ditempatkan pada baris manapun yang tersedia. Konfigurasi umum yang digunakan adalah 2-way, 4-way, atau 8-way. Cache L3 pada prosesor modern bahkan sering menggunakan konfigurasi 8-way hingga 16-way untuk menyeimbangkan antara fleksibilitas dan kompleksitas hardware. Selanjutnya ada kebijakan penggantian cache. Ketika cache sudah penuh dan data harus masuk, lebih tepatnya data baru harus masuk, sistem perlu memutuskan baris mana yang akan diganti. Inilah yang disebut kebijakan penggantian cache. Ada 4 metode yang umum dikenal oleh orang-orang. Yang pertama ada LRU, yaitu Least Recently Used, yaitu mengganti data yang paling lama tidak diakses. Kemudian ada yang kedua itu FIFO, First In First Out, mengganti data yang pertama kali masuk. Yang ketiga ada LFU atau Least Frequently Used, mengganti data yang paling jarang dipakai. Yang keempat adalah random, yaitu memilih baris yang akan diganti secara acak. Dari keempat metode ini, LRU
adalah yang paling umum digunakan karena selaras dengan prinsip temporal locality yang sudah kita bahas sebelumnya. Di slide 18 kita akan membahas tentang write policy. Selain menentukan kapan data masuk cache, sistem juga perlu mengatur kapan data yang telah dimodifikasi di cache ditulis kembali ke RAM. Penilaian disebut write policy. Write through, setiap perubahan langsung ditulis ke RAM secara bersamaan. Metode ini menjamin konsistensi data, namun menambah overhead karena setiap penulisan selalu melibatkan RAM itu sendiri. Write back, perubahan hanya ditulis ke RAM ketika baris cache tersebut akan diganti. Sistem menggunakan dirty bit untuk menandai bahwa data cache sudah dimodifikasi. Metode ini dinilai lebih efisien tetapi membutuhkan manajemen kontrol yang lebih kompleks. Untuk selanjutnya, setelah membahas sketch secara konseptual, sekarang kita masuk ke komponen teknis penyusun yaitu SRAM, Static Random Access Memory. SRAM menyimpan satu bit data menggunakan rangkaian flip-flop yang terdiri dari 6 transistor. Karena menggunakan flip-flop, data tetap tersimpan selama adanya daya tanpa memerlukan proses refresh. Keunggulan SRAM adalah kecepatan yang sangat tinggi, berkisar antara 1 hingga 10 nanodetik, menjadikannya pilihan utama untuk cache CPU. Namun kelemahannya juga nyata, biaya per bit yang sangat tinggi dan kepadatannya rendah, membuat SRAM tidak praktis sebagai memori utama kapasitas besar. Selain SRAM, ada juga DRAM, Dynamic Random Access Memory. Berbeda dengan SRAM, DRAM menyimpan satu bit data menggunakan struktur yang jauh lebih sederhana, satu transistor dan satu kapasitor. Data disimpan sebagai muatan listrik pada kapasitor, muatan penuh mewakili nilai 1, muatan kosong mewakili nilai 0, namun karena kapasitor secara alami mengalami kebocoran muatan, data harus dibaca dan ditulis ulang secara periodik. Nah, dalam proses yang disebut refresh, umumnya setiap 64 detik. Proses refresh ini mengkonsumsi waktu dan bandwidth memori sehingga menjadi salah satu faktor pembatas performa di RAM itu sendiri. Namun kepadatan yang tinggi dan harganya yang jauh lebih murah menjadikan di RAM menjadikan pilihan utama untuk RAM sistem. Nah, dari pembahasan sebelumnya kita dapat membandingkan bahwa SRAM dan DRAM secara langsung. SRAM menggunakan 6 transistor per sel, memiliki kecepatan 1 sampai 10 nanodetik, tidak memerlukan refresh, kepadatan rendah, dan biaya per detik sangat mahal. Karena itu, SRAM digunakan sebagai cache CPU itu sendiri. DRAM menggunakan satu transistor dan satu kapasitor per sel, kecepatannya 60 sampai 100 nanodetik, membutuhkan refresh setiap 64 milidetik, kepadatan tinggi, dan harga yang murah. Karena itu, DRAM digunakan sebagai RAM utama sistem itu sendiri. Intinya di sini SRAM cepat tetapi mahal dan kecil, sedangkan DRAM lebih lambat tetapi besar, padat, dan terjangkau. Di slide selanjutnya, kita akan membahas tentang cara kerja DDR. Setelah memahami DRAM, kita bahas bagaimana teknologi DDR itu bekerja. DDR adalah singkatan dari Double Data Rate. Pada memori SDR konvensional, transfer data hanya terjadi satu kali per siklus clock, yaitu pada saat sinyal naik, yaitu atau rising edge. DDR melakukan transfer dua kali per siklus pada saat sinyal naik dan saat sinyal turun atau falling edge. Hasilnya bandwidth efektif menjadi dua kali lipat tanpa memerlukan atau menggandakan frekuensi fisik clock. Sebagai contoh, DDR4 3200 memiliki frekuensi fisik sekitar 1600 MHz, tetapi mampu mentransfer data pada kecepatan efektif 3200 MT per second. Oke, selamat malam semuanya. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Jadi DDR ini telah berkembang sebanyak 5 zaman.
5. Yang pertama itu ada DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, dan juga DDR5 yang paling terakhir. Oke, dari kita mulai DDR1 dulu. DDR1 ini dia ada pada tahun 2000. Itu dia memiliki kecepatan sekitar 200 hingga 400 MT per second dengan volt 2,5 dan juga kapasitasnya hingga 1 GB per modul. Lalu generasi selanjutnya ada DDR2 itu pada tahun 2003 yang dimana kecepatannya 400 sampai 1066 MT per second. Itu voltnya sekitar 1,8 volt dengan kapasitas maksimalnya 4 GB per modul. Lalu ada DDR3 itu hadir pada tahun 2007 dengan kecepatan 800 hingga 2133 MT per second dengan volt 1,5 dan kapasitas max-nya itu 16 GB per modul. Lalu generasi selanjutnya ada DDR4 di mana itu pada tahun 2014 dan membawa kecepatan 1600 hingga 3200 MT per second dengan voltnya 1,2 dan kapasitas max-nya itu sekitar 32 GB per modul. Lalu yang terakhir ini, generasi kelima, yaitu DDR5. Dia hadir pada tahun 2020 dengan membawa kecepatan 3200 hingga 8400 MT per second. Hanya dengan 1,1 volt, dia memiliki kapasitas yang sangat besar, yaitu 128 GB per modul, kapasitas max-nya. Dan pola evolusinya ini jelas terlihat ya. Transfer rate itu meningkat dari yang 200 hingga 400 itu di DDR1, DDR2 lanjut 400 hingga 1066, dan juga seterusnya sampai DDR5 itu keluaran yang terakhir tahun 2020 itu memiliki fresh rate-nya 3200 hingga 8400 MT per second. Itu cukup-cukup kencang ya teman-teman. Lalu dengan transfer rate meningkat drastis, sementara tegangan itu terus menurun. Lihat, dari yang sebelumnya tegangannya 2,5 volt, di DDR5, ini tegangannya hanya 1,1 volt. Dengan kecepatan transfer rate-nya itu 3200 sampai 8400 MT per second. Dan ini tuh menunjukkan untuk efisiensi daya yang lebih baik. Lalu DDR5 ini, oke, kita lanjut dulu. Lalu apa sih yang berubah dari DDR5? Apakah sama kayak sebelumnya? Cuman nambah fresh transfer rate doang? Enggak. DDR5 itu bukan sekedar DDR4 yang lebih cepat. Akan tetapi ada perubahan arsitektur yang lebih fundamental. Saya sebutkan ada 3 arsitektur fundamental yang ada perubahan gitu di dalam arsitekturnya. Yang pertama itu ada 2 channel 32 bit independen per modul. Berbeda dari DDR4 yang dimana itu menggunakan 1 channel 64 bit. Ini tuh meningkatkan fleksibilitas bandwidth secara signifikan. Lalu yang kedua itu ada PMIC yang on module. PMIC itu Power Management IC. Yang dimana sekarang tuh kini dipindahkan langsung ke modul memori. Memberikan kontrol daya yang lebih presisi dan juga efisien. Lalu yang terakhir ada on-die ECC. On-die ECC ini menjadi fitur standar. Koreksi kesalahan itu kini dilakukan langsung di dalam chip memori untuk
meningkatkan keandalan data. Jadi, dengan perubahan-perubahan ini, DDR5 itu dirancang tidak hanya untuk kecepatan, tetapi juga untuk stabilitas dan juga kapasitas yang dibutuhkan sistem komputasi di era modern sekarang. Oke, kita lanjut. Di era kecerdasan buatan dan pusat data yang begitu skala besar, kebutuhan akan memori itu telah melampaui kemampuan si DDR konvensional. Tetapi kita memiliki ada 3 teknologi memori yang modern dan hadir untuk menjawab tantangan yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu ada HBM, yang kedua itu ada LPCA MM2, dan yang terakhir adalah CXL memory. Dari HBM dulu. HBM itu apa sih? HBM itu High Bandwidth Memory. High Bandwidth Memory ini menggunakan teknik 3D stacking. Untuk mencapai bandwidth yang sangat tinggi, dia ditujukan untuk GPU dan akselerator AI. Lalu yang kedua ini ada LPCAMM2. Apa sih itu? Itu tuh adalah format modul low power yang tetap dapat di-upgrade, dirancang khusus untuk laptop tipis generasi yang terbaru. Lalu yang ketiga ya dan terakhir adalah CXL memory. Memungkinkan ekspansi memori itu secara modular melalui antarmuka PCIe atau CXL secara modular. Eh, Idealnya sih untuk server dan infrastruktur pusat data yang berskala sangat-sangat besar ya. Oke, kita lanjut. Sebagai salah satu teknologi paling relevan saat ini, HBM itu layak mendapatkan perhatian lebih. Kenapa? HBM ini menggunakan teknik 3D stacking, yang dimana itu beberapa lapisan chip DRAM itu ditumpuk secara vertikal dan dihubungkan menggunakan TCV. TCV itu Through Silicon Via. Through Silicon Via, terus jalur konduktif yang menembus lapisan-lapisan chip secara vertikal. Hasilnya luar biasa. SBM3A itu mampu mencapai bandwidth hingga 12. Hingga mampu mengeluarkan bandwidth sekitar 1,2 terabyte per detik per stack. Sementara DDR5 itu hanya mampu mengeluarkan sekitar 50 hingga 60 gigabyte per detik dan per detik per modul. Jadi, dengan bandwidth setinggi itu, HBM ini sangat sangat relevan untuk GPU dan akselerator AI yang membutuhkan pemrosesan data dalam jumlah masif yang secara paralel. Oke. Dan juga sebagai penutup, izinkan saya untuk merangkum poin-poin utama dari hasil presentasi kelompok kami. Yang pertama itu ada hierarki memori. Itu dirancang untuk menyeimbangkan kecepatan, kapasitas, dan juga biaya secara bersamaan. Yang kedua, ada cache yang bekerja efektif berkat prinsip temporal dan spatial locality yang memanfaatkan pola alami program. Dan yang ketiga ada SRAM cepat dan cocok untuk cache. DRAM padat dan cocok untuk RAM utama. Yang keempat ada DDR mengandalkan transfer per siklus. Jadi DDR ini DDR menggandakan efisiensi transfer
Dan DDR5 menambah channel PM, PMC, PMIC, dan ECC. Lalu yang terakhir itu ada HBM, LPCA MM2, dan CXL, dan lagi. Itu tuh penting untuk AI, laptop modern dan juga data center. Karena hanya untuk saat ini hanya tiga ini yang mampu menjawab pertanyaan kita tadi sebelumnya. Dan juga ada saran dari kelompok kami. Saran kami di sini adalah sebagai mahasiswa teknik informatika, hal ini tuh sangat penting. Kenapa? Karena dengan kita mengikuti perkembangan arsitektur memori, itu pemahaman ini tuh secara langsung sangat berpengaruh pada kemampuan kita dalam mengoptimalkan performa perangkat lunak dan merancang sistem komputasi yang jauh lebih lebih efisien. Mungkin cukup itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan informasi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.